Saya pagi hari ini ngecek langsung ya, tanpa memberitahukan. Iya Pak. Kepalanya bingung lihat saya datang ke sini. Ini di SMA Negeri 1 Cikampek. Betul. Daya tampung sekolahnya berapa? 396. Oke. Daya tampung sekolahnya enggak kelas 1 nanti yang diterima 17 kelas Pak. Karena maksimal 12 untuk kita ruang Oh, orang tua 11 kelas kali 36. 6. 39. Kelas 1 aja berapa? 396 Pak. Oh, satu angkatan 390. Betul. Yang daftar sekitar 400-an. Tapi Pak, kalau di Tongkanas dari semua jalur itu bisa nyampe ribuan. Oh, ribuan. Karena kurang sekolah. Mudah-mudahan tahun depan sekolahnya diperbanyak. Ini juga Pak kalau Mana siapa yang mau daftar anaknya? Ah, kenapa? Saya dari jalur inklusif. Inklusif, ya sekolah aja, ya. Ini mau daftar sekolah. Bus ini, awas sekolahnya di pacaran. Jangan bawa motor kalau belum waktunya. Ya kan? Udah dikasih disiplin nggak? Di rumahnya jam 9, Jam 8 udah ambil HP-nya. jam 8 diambil HP-nya. Terus? Jam masih baru tidur. Jam 9. Ibu setuju nggak dengan kebijakan saya? Benar. Jangan di depan saya. Benar, Pak. Setuju anak-anak jam 9 harus ngampi. Ya, setuju. Apa harus dilepasin? Ih, jangan, Pak. Nggak boleh. Saya anak cewek harus Oke. ketat, Pak. Setuju nggak masuk sekolahnya setengah 7? Saya nggak apa-apa, setuju. Karena di Cikampek tuh panas. Iya, Pak. macet lagi Pak. Kebayang kalau di Cikampek masuk sekolahnya jam 9. Wah, panas kan? Dan macet. Kalau setengah 7 relatif bisa diantarnya agak pagi. Aman Pak. Kita Ya, besok dengan oke. kawan. Kamu sekolah. Jangan dulu pacaran ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan lancar seluruh Jawa Barat. Anak-anaknya bisa sekolah ke SMA. Ada lagi kami hari ini mengeluarkan surat edaran itu larangan membuat PR bagi guru untuk siswa-siswanya. Kenapa itu dilakukan? Pertama, selama ini PR-PR yang dibawa ke rumah itu dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi tidak efektif itu buat PR. Yang keduanya, membuat rileks anak-anak ketika di rumah. Saya pengen anak di rumah itu baca buku dengan rileks, bermusik, berolahraga, membantu orang tuanya punya warung, punya toko, ke sawah, ke kebun, sehingga menjadi mereka produktif tetapi ada batasan, mereka tidak bisa keluar di atas lebih dari jam 9. Nah, ini kan rangkaian bagaimana menumbuhkan anak-anak di Jawa Barat agar tidak mengalami depresi dalam proses belajar mengajar dan tidak mengalami depresi ketika di rumah. Penghapusan PR itu dimaknai sebagai upaya menghentikan kegiatan aktivitas rutin di sekolah dibawa ke rumah. Yang seluruh pembelajaran itu ada jawabannya di buku-bukunya, kemudian dipindahkan menjadi daftar isian yang dilakukan pekerjaannya di rumah. Tentunya ini seluruh kegiatan ini untuk mencapai target 80% atau 100% dari sistem pembelajaran bisa diselesaikan semuanya di sekolah. Tetapi anak-anak ketika di rumah itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan produktif di rumah yang memiliki hubungan dengan peningkatan disiplin, produktivitas, dan bagaimana relaksasi dengan semesta. Misalnya, membantu orang tuanya mencuci piring, mengepel, memasak, menyetrika, kemudian membuat taman di rumah. Itu adalah pekerjaan rumah yang harus mendapat penilaian positif dari gurunya. Itu bisa menjadi tambahan untuk pembelajaran, PPKN, agama, ekonomi, kemudian pelajaran kimia, pelajaran fisika, semuanya memiliki relevansi dengan pendidikan. Misalnya ketika ngepel, anak-anak di rumahnya air bekas pelan yang kotor, kemudian di water treatment oleh anaknya karena dia memiliki pengetahuan tentang pengelolaan mikroorganisme, tentang pengelolaan bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya, dirubah jadi jernih. Itu adalah bagian dari keberhasilan anak melakukan pekerjaan di rumah dan harus mendapat penilaian yang positif dari gurunya di sekolah. Nah, kemudian anak-anak berkelompok membuat keterampilan, misalnya berkelompok dalam les bahasa Inggris. Kemudian sehingga mereka melakukan percakapan dalam bahasa Inggris dalam kelompok di rumahnya. Itu juga bagian dari pembelajaran sekolah, PR. Kemudian berkarya, bermusik, melahirkan grup musik yang berkualitas, membuat karya-karya lagu, menulis novel, membuat karya-karya puisi, memiliki grup dalam melakukan upaya mengembangkan diri dalam seni lukis, industri kreatif, membuat kerajinan, kemudian membantu orang tuanya di bengkel, kemudian
menggambar mobil, mendesain motor, kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan lingkungannya untuk membangun industri. Misalnya membuat motor listrik, industri rumahan, membuat mobil listrik, industri rumahan, seluruhnya bisa dilakukan. Kemudian mereka mengembangkan anak-anak yang suka pertanian berkumpul di sawah, mengukur panjang dan lebar sawah. Kemudian dalam satu petak itu jaraknya 25 cm, ditanamin 3 batang padi. Dari 3 batang padi berubah misalnya menjadi 60 batang. Dari 60 batang tiap batang ada 70 biji. Mereka hitung secara matematik, dan kemudian berapa produksi dalam setiap panen. Sekali panen itu berapa bulan, dalam setiap hari pertumbuhan padi itu berapa kenaikannya, tingginya, dan berapa jumlah pertumbuhan anak-anak padinya atau rumpun padinya. Ini juga bagian penting dari proses bagaimana pembelajaran di sekolah diaplikasikan dalam hal-hal yang produktif di rumah. Dan saya yakin bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang memberikan banyak pengalaman bagi muridnya, bagi peserta didiknya, dan pengalaman itu menjadi penghayatan hidup. Penghayatan hidup itu menjadi pada akhirnya membangun kenyataan hidup. Dan saya meyakini orang yang sukses adalah orang yang banyak pengalaman hidupnya. Dari seluruh rangkaian apa yang saya sampaikan nanti akan tertuang dalam surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah itu dia teman-teman ya, dari Pak Deddy Mulyadi resmi menerbitkan surat edarannya hari ini teman-teman, tentang pemberian PR kepada siswa-siswi di Jawa Barat teman-teman. Dan suratnya itu hari ini beredarnya, Bandung 5 Juni 2025 teman-teman, menindaklanjuti edaran Gubernur Jawa Barat. Nah lihat kemarin, punten Pak, ada anak yang cari bapak, anaknya 15 tahun dari Bumi Ayu. Di TikToknya ramai terus nih, dari War MA Win. Punten Pak, ada anak yang cari bapak, anaknya 15 tahun dari Bumi Ayu, Brebes, perjalanan pakai sepeda, udah di jalan Pantura kalau biasa, namanya Adnan. Nah, ini yang lagi rame juga nih teman-teman, yang anak dari Brebes ya, dari Jawa Tengah, bener kan ya Pak, anak SMP yang mencari Pak Deddy katanya. Semoga ketemu ya, Ujang Adnan di Brebes. Pak Deddy lagi ribu dari Ayu Putri, bupatinya terlanjur malu, viral. Coba kalau viral mana mungkin dijemput, kasihan sih sama anaknya, jauh-jauh mau ketemu Pak Deddy, gak jadi, harus ketemuan dulu sama Pak Deddy. Oh gak jadi teman-teman. Nih dari Ian, Pak Mending jadi presiden. Waduh, kalau ulah waka jadi Gubernur Jawa Barat lah 2 periodenya, karena masih banyak PR di Jawa Barat teman-teman ya. Kita tahu sendiri Jawa Barat itu luas, gak hanya Bandung, Bekasi ya, itu luas teman-teman ya. Warganya juga 54 juta kata Pak Deddy kemarinnya, ketika bertemu dengan Bu Sherly dari Gubernur Maluku Utara teman-teman. Nah, dari NAA, punten Pak Deddy ada anak. Oh ini yang tadi juga ya. Oh yang ramai sekarang itu teman-teman, ada anak yang dari Brebes pengen ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Waduh, di mana ini? Dari XYY, Pak tolong tentang sapi yang belum lunas oleh Kades di Jabar 290 juta. Waduh. Ya tersampaikannya dari siapa ini, XYY Rid Hoho
semangat berpain. Nah, setelah itu juga Pak Dedi melihat sekolah di Cikampek ini sepertinya lagi daftar ya teman-teman. Daftar masuk sekolah sepertinya nih. Nah, ada yang minta juga dari Ciamis, Kang Dedi ke Ciamis, Banjarsari, membangun masjid besar belum selesai sejak tahun 2017 dulu. Dia ayah rezekinya ya buat masjid Pak Dedi. Dan ke Bupati tuh, Bupati Ciamis coba. Oh ini yang lagi rame terus-terusan di kolom komentar Pak Dedi ini dari LBRA A-nya tilunya. Pak, ada anak yang berbes pakai sepeda ke Subang cuma buat ketemu bapak aja. Ya mungkin sing ketemu sama Pak Dedi Mulyadinya ya. Ini dari rumah titik daerah. Pak Dedi boleh pindah provinsi aja nggak ke Jawa Tengah? Jangan dong, di Jawa Barat juga masih butuhnya Pak Dedi. Nah itu aja teman-teman Sobat Capi yang bisa saya informasikan. Yang kemarin itu Pak Dedi rame dengan Ibu Sardi dari Gubernur Maluku ya, diajak keliling di lembur Pakuan, di lembur Kang Dedi ya, tempat tinggalnya beliau. Itu rame teman-temannya. Nah sekarang langsung Pak Dedi itu melihat ke sekolah-sekolah dan mengedarkan surat edaran tentang pemberian pekerjaan rumah untuk siswa-siswi itu ditiadakan teman-teman. Nah itu saja informasinya dari saya, semoga bermanfaat bagi warga masyarakat Jawa Barat, khususnya umumnya ke rakyat Indonesia. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.